Halo sahabat emas, kembali lagi dengan saya Ilona di channel Anak Emas. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel aku ini, jadi di sini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, dan tentunya mengenai investasinya juga ya. Supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Hari ini aku pengen sharing ke kalian mengenai investasi emas, dan hari ini aku pengen bandingin antara investasi emas perhiasan dan juga investasi emas batangan. Sebelumnya aku mau meluruskan dulu, jadi banyak di antara kalian yang suka ngomong nih sama aku, katanya kalau perhiasan emas ini tuh nggak bisa diinvestasikan. Kata siapa sih? Kalian aja kali yang nggak tahu. Jadi sebenarnya investasi emas bisa banget loh. Kenapa bisa? Karena perhiasan emas ini pun mengandung emas, jadi nilai dari si emasnya ini sendirilah yang mengalami kenaikan selama emas masih dijadikan investasi juga ya. Tapi kalau kataku sih sampai ke depannya emas bakalan terus dijadikan salah satu alat investasi. Pertama-tama aku akan bahas perhiasan emas karena dari tadi sepertinya aku bahasnya perhiasan emas melulu. Jadi kelebihan dari perhiasan emas ini tuh yang pertama adalah kalian bisa berinvestasi 2-in-1. Maksud dari investasi 2-in-1 ini tuh apa sih? Jadi kalian tuh nggak cuman investasi dari nilai uangnya, tapi kalian juga berinvestasi dari nilai kecantikannya atau nilai fashion. Nah, jadi nilainya tuh nggak cuman si uang kalian aja yang bisa ditabungkan dan terus bertambah, tapi kalian tuh mendapatkan manfaat dari kalian menjadi cantik dengan mempergunakan si perhiasan ini. Jadi itu adalah salah satu kelebihan perhiasan yang kita tidak bisa dapatkan dari emas batangan. Lalu yang kedua, perhiasan emas ini tuh beragam banget ya. Jadi dari yang kadar muda, kadar tua, terus beratnya juga dari setengah gram, bahkan ada yang kadang-kadang 1/4 gram, sampai 10-an gram, sampai ratusan gram pun ada. Jadi tuh kita bisa ngalokasiin dana tuh segimanapun yang kita miliki. Jadi misalkan kita punya uang cuma 200.000, kita tuh bisa beli emas perhiasan. Karena tadi aku udah bilang kita bisa beli emas muda, bisa beli emas tua, terus bisa kita beli juga sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kayak kita bisa milih model sesuai dengan keinginan kita. Namun di balik kelebihannya ini, perhiasan emas juga tentu pasti punya kekurangan ya. Kalian tahu sendiri ya, selama proses pembuatan dari emas menjadi perhiasan itu tuh pasti ada ongkos dan biaya. Entah itu dari biaya mesin, dari biaya orang yang mengerjakannya. Intinya sih semua dan setiap tahapan pembuatan dan perubahan dari emas menjadi perhiasan tuh pasti ada ongkos. Dan nilai ongkos ini tuh yang harus kita tebus dan bayarkan. Biasanya nilai ongkos ini tuh yang hilang dari perhiasan itu sendiri. Jadi kisaran dari ongkosnya itu tuh ada selisih kalau misalkan kita jual beli berkisar antara 10 sampai dengan 25%. Jadi marginnya cukup lumayan besar sih kalau misalkan kita beli perhiasan, dan nilainya ini tuh tergantung dari kesulitan pembuatan perhiasannya juga. Jadi memang ada yang kadang-kadang si selisihnya bisa murah, ada yang kadang-kadang selisihnya bisa tinggi. Jadi itu tergantung banget dari si proses pembuatannya itu sendiri sesulit apa. Next, emas batangan. Jadi emas batangan ini memiliki kelebihan. Kita ketahui sendiri kalau emas batangan ini tuh merupakan alat investasi yang memang udah umum banget digunakan oleh masyarakat luas. Secara nasional, internasional pun iya. Bahkan untuk beberapa negara, emas ini tuh dijadikan acuan untuk dan tolak ukur dari nilai mata uangnya. Jadi kalian bisa ketahui ya kalau emas batangan itu legit banget. Jadi maksud aku tuh bener-bener terpercaya, dan banyak yang memang mempercayai emas batangan itu bisa dijadikan alat investasi. Sehingga dari harganya pun udah ada yang mengendalikan dan jelas. Selisih jual belinya pun jadinya nggak terlalu besar karena peminatnya yang banyak. Jadi kita jual lagi tuh lebih gampang gitu. Maksudnya gampang tuh, perhiasan pun gampang jualnya sebenarnya. Cuman
gini, kalau misalkan perhiasan umumnya kita jual, kalau misalkan pengen nilainya dinilai tinggi lagi, kita harus jual ke tokonya tersebut. Tapi kalau emas batangan, kita tuh bisa jual ke toko manapun. Jadi itu adalah salah satu kelebihan dari emas batangan. Bahkan kalau misalkan kalian ada temen yang mau beli pun sebenarnya bisa kalian jual, karena memang emas batangan ini tuh menurut aku ya alat tukar dan alat jual beli yang udah umum banget dilakukan, dan orang tuh udah tahu kalau misalkan emas batangan ini tuh aman dan juga bisa dijadikan investasi. Yang kedua tadi aku udah bilang, jadi memang selisih antara jual belinya itu lebih sedikit, sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu bakalan bisa lebih cepat bila dibandingkan dengan membeli emas perhiasan. Namun di balik kelebihannya itu pasti ada kekurangannya juga dong. Jadi kalau misalkan tadi aku udah sebut perhiasan itu kita bisa investasi 2 in 1, kalau emas batangan itu kita ya udah cuman bisa dapat nilai tambah dari uangnya aja. Jadi kita investasi hanya di tok uangnya aja gitu. Jadi kayak kita tidak mendapatkan nilai lebih dibandingkan hanya dengan nilai investasinya atau nilai uangnya. Lalu yang kedua, dikarenakan emas batangan itu udah ada cetakannya dan juga kita harus beli dengan nominal tersebut, dan ya udah kita harus beli dengan kadar 24 karat, dimana untuk 1 gramnya aja tuh minimum kita harus mengeluarkan uang 900.000 sampai dengan ada yang hampir kemarin ini 1 jutaan. Jadi bahkan kita tuh harus mengeluarkan dan juga menyisihkan dana yang cukup besar untuk hanya membeli 1 gram LM. Sebenarnya ada sih yang emas mini kayak 0,1, 0,2, dan 0,5. Cuman jujur aku tidak merekomendasikan. Jadi memang ada biaya ongkos dari pembuatan pencetakan dari emasnya itu, dan juga ada sertifikatnya. Nah, biaya sertifikatnya ini tuh yang mahal. Jadi kalau misalkan kita beli semakin kecil emasnya, ya udah satu biaya sertifikatnya ini tuh dibebankan untuk si jumlah gramasinya. Jadi misalkan harganya tuh 100.000, kita beli emas antam atau LM yang 1 gram. Jadi 100.000-nya itu tuh dibebankan ke 1 gramnya itu. Sedangkan kalau misalkan kita beli 5 gram, 100.000-nya itu dibebankan ke 5 gram. Jadi 1 gramnya itu hanya kena ongkos 20.000 saja. Jadi itu kira-kira kisaran gambarannya ongkosnya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian beli emas yang kecil-kecil, menurut aku tuh rugi. Sedangkan kalau untuk kita beli emas tuh yang besar tuh kan kita harus menyisihkan dana yang cukup besar juga. Dan aku tuh selalu merekomendasikan ke teman-teman kalau mau investasi emas LM, baiknya tuh yang 5 gram ke atas. Karena kalau yang 1 gram ke bawah, itu tuh jujur gak worth it banget dengan nilai si sertifikatnya. Dan selisih jual belinya pun jadi semakin besar. Jadi memang ongkosnya tuh bahkan menurut aku ya bisa jadi lebih mahal dibandingkan dengan kita beli perhiasan. Tapi ini khusus yang kalau gramasinya kecil ya. Kalau gramasinya besar, ya menurut aku tetap dia lebih menguntungkan dibandingkan dengan emas perhiasan. Dan karena kita lebih worth it untuk beli yang gramasi besar, jadi kan kita memang harus menyisihkan dana yang cukup besar ya. Untuk 5 gram aja tuh kisaran kita harus punya uang minimum 4,5 juta sampai dengan 5 jutaan, kisarannya segitu. Nah, kalau misalkan kita mau punya uang segitu dan uangnya itu benar-benar uang dingin ya, itu tuh makan waktunya tuh cukup lama sih menurut aku. Jadi ya itu pilihan sih. Lama-lama tuh kadang-kadang kalau aku sih jadinya kalau misalkan harus nunggu LM sampai kekumpul uangnya, akhirnya tuh jadinya nggak jadi lagi dan malah kepake untuk dibeliin hal yang lain dan tidak jadinya diinvestasikan. Sedangkan kalau misalkan perhiasan kan punya uang 200.000 pun aku udah bisa beli 1 buah perhiasan. Untuk aku jujur suka investasi keduanya. Jadi baik itu emas batangan dan juga emas perhiasan, karena aku perempuan dan aku suka perhiasan juga. Jadi memang perhiasan pun salah satu hal yang aku beli. Tapi mungkin buat kalian yang memang laki-laki dan belum berkeluarga dan nggak tahu mau ngasih perhiasan kemana atau nitipin perhiasan di mana, ya udah kalian pikirin aja langsung ke emas batangan. Sedangkan kalau aku kan ya aku perempuan dan aku suka perhiasan, aku suka keduanya, jadi aku bisa mendapatkan kedua nilai investasinya.
Dan saran aku untuk kalian, jadi aku pengen dulu bagi kedua kubu. Yang pertama adalah kalian yang memang pengen untung lebih besar, atau kalian yang memang pengen dapat nilai lebih dari si emas ini. Kalau misalkan kalian memang pengen lebih banyak untung, ya udah kalian pilihlah emas batangan. Sedangkan kalau misalkan kayak aku ini, perempuan-perempuan gini, ya udah pilihlah perhiasan emas. Itu juga salah satu bentuk investasi. Jadi kalau misalkan kalian laki-laki yang istrinya dititipin uang tapi uangnya dibeliin perhiasan terus, jangan marah ya, karena itu adalah salah satu bentuk kecintaan dia ke kalian dan juga ke diri sendiri, dimana dia itu ingin mengamankan si dananya. Jadi daripada dibeliin aksesoris-aksesoris yang gak jelas, mendingan dibeliin emas aja. Jadi sebenarnya itu terserah kalian mau investasi di mana, mau emas perhiasan atau emas batangan, itu sebenarnya terserah. Tapi menurut aku kalian harus ngerti dulu kenapa ada orang yang memilih investasi di emas perhiasan dan kenapa ada orang yang memilih di investasi emas batangan. Sekian video aku kali ini. Thank you udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya lebih menarik. See you in the next video. Bye bye.